Kami siap untuk berbicara. Namun, kita hidup di dunia di mana suara dan gambar sangat mudah dimanipulasi. Kami perlu tahu tanpa keraguan bahwa dia masih hidup dan bahwa kalian memilikinya. Kami siap mendengarkan kalian. Tolong hubungi kami. Kami sedang mengikuti berita terkini. Pembawa acara hari ini, Savannah Guthrie bersama saudara-saudaranya di sisinya, membuat permohonan mendesak agar ibu mereka bisa dibawa pulang. Nancy Guthrie, 84 tahun, diduga diambil dari rumahnya tengah malam antara Sabtu dan Minggu, dan sejak itu tak terlihat lagi. Para deputi mengatakan belum ada tersangka, tapi malam ini terlihat banyak aktivitas di rumah Nancy Guthrie. Para penyelidik telah kembali dan kita akan membahas apa yang mungkin sedang mereka cari. Kami mengulas kasus ini bersama Law and Crime. Saya Chris Stewart. Kami hadir malam ini karena banyak hal yang terjadi Rabu malam dalam pencarian Nancy Guthrie di Tucson, Arizona, dan untuk pertama kalinya sejak ibu mereka diduga diambil dari rumahnya, kita melihat anak-anak Guthrie bersama-sama berbicara di video, melihat Savannah Guthrie yang wajar saja belum tampil di Today Show sejak berita ini mencuat. Duduk bersama saudara laki-laki dan perempuannya berdampingan, memohon agar ibunya dibawa pulang. Video itu diunggah ke Instagram Savannah. Durasinya sekitar 4 menit. Kita melihat Savannah Guthrie yang jelas terlihat emosional bersama Annie, kakak perempuannya di satu sisi, dan saudara laki-lakinya Cameron di sisi lain. Berikut adalah video tersebut. Atas nama keluarga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas doa-doanya untuk ibu kami tercinta Nancy. Kami merasakannya dan kami terus percaya bahwa beliau juga merasakannya. Ayah kami adalah seorang wanita yang baik, setia, penuh kasih sayang yang luar biasa, wanita yang penuh kebaikan dan cahaya. Beliau lucu, bersemangat, cerdas. Cucu-cucunya sangat menyayanginya, selalu mengerumuni dan memberinya banyak ciuman. Beliau menyukai kesenangan dan petualangan. Beliau adalah seorang sahabat yang setia, penuh kebaikan dan pengetahuan. Bicaralah dengannya dan kamu akan melihat. Cahaya itu pergi dari hidup kita. Nancy adalah ibu kita adalah anak-anaknya. Dia adalah cahaya penuntun kita. Dia selalu berpegang pada kebahagiaan dalam segala situasi hidup. Dia memilih kebahagiaan setiap hari, meskipun telah melewati banyak ujian berat, rasa sakit, dan kesedihan. Kita bahkan sekarang menjadi manusia biasa, hanya orang-orang normal yang membutuhkan ibu kita. Mama. Jika Mama mendengarkan, kami butuh Mama untuk pulang. Kami merindukan Mama. Ibu adalah hati dan rumah kami. Beliau berusia 84 tahun, kesehatannya, jantungnya rapuh. Beliau hidup dalam rasa sakit yang terus-menerus. Beliau tanpa obat apapun. Beliau membutuhkannya untuk bertahan hidup. Beliau membutuhkannya agar tidak menderita. Kami juga mendengar laporan surat tebusan di media. Sebagai keluarga kami melakukan segala yang kami bisa. Kami siap untuk berbicara. Namun kita hidup di dunia di mana suara dan gambar sangat mudah dimanipulasi. Kita harus tahu tanpa keraguan bahwa dia masih hidup dan bahwa kalian memilikinya. Kami ingin mendengar dari kalian dan siap mendengarkan. Tolong hubungi kami. Mami.
jika Mami mendengarnya. Mami wanita kuat. Mami adalah putri berharga Tuhan. Nancy. Kami percaya dan tahu bahwa bahkan di lembah ini, dia bersama Mami. Semua orang mencari Mami di mana-mana. Kami tidak akan beristirahat. Anak-anakmu takkan tenang hingga kita bersama lagi. Kami berbicara kepadamu setiap saat dan kami berdoa tanpa henti. Dan kami bersuka cita terlebih dahulu untuk hari di mana kami memelukmu lagi. Kami mencintaimu, Ibu. Kami mencintaimu, Ibu, tetaplah kuat. Kami mencintaimu. Sekarang, ada beberapa hal yang bisa dipetik dari video itu, selain tentu saja emosi yang bisa kamu lihat di wajah anak-anak Nancy Guthrie. Dalam video tersebut, keluarga Guthrie menyebut surat tebusan yang diduga dikirim ke media seperti TMZ dan beberapa media lokal di Tucson. Itu terjadi dalam 1 atau 2 hari terakhir. Belum pasti apakah keluarga Guthrie menerima surat, tapi kamu mendengar mereka menyebutnya. Apa yang mereka katakan adalah suara dan gambar yang bisa dimanipulasi ketika kamu memikirkan hal-hal seperti kecerdasan buatan. Sekarang, para deputi belum mengonfirmasi atau menyangkal apakah surat-surat tebusan yang beredar ini benar-benar asli. TMZ pertama kali melaporkan tentang penerimaan atau dugaan surat tebusan. Katakanlah pada hari Selasa, lalu surat-surat tebusan mulai masuk ke stasiun televisi lokal di Tucson, Arizona. Mereka mengatakan surat itu masuk melalui email mereka, jadi TMZ, dan surat yang mereka terima katanya masuk pada Selasa pagi. Surat itu menuntut uang dalam jumlah besar, jutaan dolar, yang harus dikirim dalam bentuk Bitcoin ke alamat tertentu. TMZ mengatakan mereka telah memverifikasi alamat Bitcoin tersebut benar-benar ada, dan mereka juga mengatakan bahwa surat itu memberikan tenggat waktu untuk pengiriman Bitcoin tersebut. Dan surat itu juga menyebutkan apa yang disebut TMZ. Ada unsur kutipan atau jika tidak sekarang, kantor sheriff memposting ini di media sosial Rabu menanggapi laporan surat tebusan yang beredar sambil mengutip pernyataan. Kami mengetahui adanya laporan yang beredar tentang kemungkinan surat tebusan terkait penyelidikan terhadap Nancy Guthrie. Kami sangat serius menanggapi semua informasi dan petunjuk. Semua informasi yang masuk langsung diteruskan ke detektif kami yang bekerja sama dengan FBI. Dan sekali lagi, kami tidak tahu apakah keluarga Guthrie menerima semacam surat permintaan tebusan. Itu yang memicu video yang diunggah di Instagram Savannah malam ini. Sekarang, juga pada Rabu malam, ada banyak aktivitas di rumah Nancy Guthrie yang terletak di utara Tucson, Arizona. Ini video rekaman Brian Anton dari News Nation yang menunjukkan deputi memasang ulang pita garis polisi di rumahnya. Dan ini juga memperlihatkan anggota penegak hukum sedang menggeledah properti tersebut. Para reporter dapat melihat para deputi kembali masuk ke dalam rumah. Mereka juga berada di garasi mencari barang bukti. Belum jelas apa, jika ada, yang berubah sehingga membuat penegak hukum kembali ke rumah Nancy Guthrie sekarang. Media lokal dan nasional melaporkan sekitar selusin deputi lokal dan kemungkinan FBI terlihat di lokasi malam ini. Sheriff Pima County juga memposting ini di media sosial saat mereka kembali untuk menggeledah rumah dan properti Nancy, mengatakan bahwa area penempatan media telah dipindahkan lebih jauh dari rumah. Dan kantor sheriff juga mengatakan bahwa penggeledahan ini adalah kutipan tindak lanjut. Tapi mereka tidak mengatakan apa-apa lebih dari itu. Kami mengharapkan untuk mendapatkan pernyataan secara publik dari Sheriff Chris Nanos pada hari Kamis. Dalam konferensi pers Selasa, agen federal menyatakan sedang menganalisis ponsel. Namun belum jelas milik siapa, kecuali ponsel Nancy yang sudah mereka pegang. Kami tahu mereka memegang iPhone Nancy. Fox News Digital melaporkan Apple Watch-nya masih di-charger di samping tempat tidur. Dari rekaman audio petugas lalu lintas, diketahui dia punya alat pacu jantung. Semua itu bisa jadi bukti penting saat Anda mencoba mencari keberadaan Nancy Guthrie. Sheriff Kabupaten Pima dijadwalkan memberikan pembaruan kepada media untuk pertama kalinya sejak hari Selasa. Pada hari Kamis, itu akan diadakan pada pukul 11 pagi. Di Arizona, itu berarti
1 siang waktu timur. Pada hari Rabu, Departemen Sheriff membantah laporan atau spekulasi bahwa mereka sudah punya tersangka dalam kasus ini. Departemen menyatakan saat ini penyidik belum mengidentifikasi tersangka atau orang yang jadi perhatian dalam kasus ini. Detektif berbicara dengan siapapun yang pernah berhubungan dengan Nyonya Guthrie dan bekerja erat dengan keluarga Guthrie. Kami menghargai kepedulian masyarakat, namun penyebaran tuduhan tak terverifikasi atau informasi palsu adalah tindakan tidak bertanggung jawab dan tidak membantu penyelidikan. Tidak ada tersangka atau orang yang menjadi perhatian yang telah diidentifikasi saat ini. Tentu saja, siapapun yang memiliki informasi. Jika Anda menonton ini dan memiliki informasi tentang keberadaan Nancy Guthrie, Anda harus menghubungi Departemen Sheriff Kabupaten Bima, nomor 5203514900 Nancy Guthrie. Menurut Sheriff, dia berusia 84 tahun dan membutuhkan obat-obatan. Ini bisa fatal jika dia tidak mendapat obat ini dalam 24 jam dan kita sudah melewati batas waktu itu. Sheriff mengatakan bahwa Nancy juga, dia sangat pintar, dia sangat tajam secara mental, tetapi tantangannya adalah secara fisik, dia memiliki keterbatasan. Sheriff bilang dia akan sulit berjalan 50 yard sendiri. Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini. Itu saja untuk edisi berita terkini On The Case dari Law and Crime. Berlanggananlah ke kami di YouTube dan Spotify, dan sekarang Anda juga bisa menonton episode kami di Peacock. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.